Di kesempatan kali ini tentunya Mimin akan kembali membahas Nur episode 14 yang sempat tertunda beberapa lama. Film dimulai dengan menampilkan Nur yang tengah terbaring di rumah sakit. Hadijah pun memperhatikan setiap detil wajah Nur yang mengingatkannya pada peristiwa lalu. Nur pun kemudian tersadar dan menanyakan keberadaan dirinya pada Hadijah. Nur lupa apa yang terjadi padanya hingga Hadijah pun menceritakan pada Nur sebab apa dia bisa terbaring di situ. Nur pun ingin pulang tapi Hadijah melarangnya karena kondisi tubuhnya belum pulih. Hadijah kemudian menanyakan keberadaan Adam di saat dirinya seperti ini. Apakah Nur kabur dari Adam? Tanya Hadijah. Rupanya Nur ini masih ingat Hadijah itu siapa, tapi ia tak mau cerita masalah rumah tangganya dan lebih memilih menutupinya. Sedangkan di tempat lain, Adam merasa sakit hati pada ibunya. Nur yang seharian menahan lapar sejak pagi dan kemudian diusir dari rumah, membuat Adam sangat-sangat merasa bersalah pada Nur. Padahal Ibu Haji ini tak sepenuhnya tahu jika ia menikah dengan Nur itu karena restu Datuk Haji. Datuk Haji pun terus menasehati Ibu Haji supaya sadar atas kelakuan yang tak bisa memanusiakan manusia lain itu. Amirul pun kemudian membawa kabar baik jika Nur ini kini tengah berada di rumah sakit. Bergegaslah Adam untuk menemui Nur di sana. Saat akan pergi, Ibu Haji ini mencegah Adam. Dengan jiwa kepemimpinan seorang suami, Adam pun lebih memilih pergi, bukan ingin durhaka pada ibunya. Tapi kini Adam telah memiliki tanggung jawab lain terhadap istrinya itu. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Nur sudah pergi. Adam sibuk mencari dan tak tahu harus melakukan apa untuk menemukan Nur. Beruntungnya Nur belum pergi jauh. Adam merasa sangat senang menemukan Nur saat itu, yang tengah menciumi baju milik Adam karena merasa rindu. Nur segera meminta maaf karena dirinya pergi tanpa meminta izin pada suaminya. Adam kemudian segera meminta Nur untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nur tak mau menceritakan semua itu dan tidak menyalahkan ibunya serta iparnya. Hadijah pun merasa sedih melihat Nur bersama dengan Adam, tapi tak ada lagi yang harus dilakukan selain pasrah terhadap takdir. Situasi kini berbalik. Datuk Haji sekarang berlaku cuek pada Ibu Haji. Hal itu dilakukan tentu demi membuat Ibu Haji sadar. Di samping itu, Adam dan Nur tak tinggal di rumah itu lagi, tapi menginap di sebuah hotel. Hati Nur pun risau. Nur menyuruh Adam untuk pulang saja ke rumah ibunya karena takut Adam ini durhaka, sebab kini Adam lebih memilih bersama istrinya bukan bersama ibunya lagi. Singkat cerita, di tempat lain, saat sedang tausiah subuh dengan 3 jemaah saja, Datuk Haji ini melihat jemaah yang kemarin ribut dengan Adam. Lantas setelah tausiah itu selesai, Datuk Haji menghampiri orang itu dan menanyakan ada masalah apa antara keluarganya dengan orang tersebut. Lantas orang itu pun menjawab tak suka dengan pernikahan Adam bersama dengan Nur si wanita malam itu. Orang itu pun merasa jika dirinya ini bersih, tak mau berbuat hal maksiat seperti yang dilakukan Adam bersama keluarganya. Cekcok itu pun terjadi. Nasihat Datuk Haji pun tak didengar lagi karena merasa Datuk Haji adalah orang yang mendukung kemaksiatan. Beralih ke cerita lain, Hamidi telah mendapatkan sejumlah uang yang ia pinjam kemarin, tapi ia merasa cemas dan takut tak bisa membayar bunga pinjamannya sebesar 20%. Lantas bersiaplah ia untuk pergi, tapi sebelumnya ia sempatkan diri untuk mengobrol dengan Aisyah. Meski Hamidi tahu jika Adam telah menikah, tapi masih saja menyuruh Adam untuk menikah dengan Hadijah, tentu demi mengeruk keuntungan darinya. Aisyah meminta Hamidi untuk bersabar, terlebih lagi ia telah merencanakan supaya Adam dan Nur ini berpisah dengan menyiasatkan pengusiran kemarin. Padahal Nur tidak mempermasalahkan itu lagi dan menyuruh Adam untuk pulang menemui ibunya, dengan alasan keridoan untuk mendapatkan surga. Adam pun menerangkan jika surga tak akan ia dapat, meski berbakti pada ibunya jika Nur sebagai istri dijolimi oleh sang mertua, dan Adam yang bertanggung jawab terhadap Nur hanya bisa diam tanpa ambil tindakan apapun. Bukan ingin membenci ibunya, tapi masalah jodoh Tuhanlah yang telah menentukan, bukan ibunya.
Kini mereka pun merencanakan mencari tempat yang layak untuk dihuni, karena tak mungkin tinggal selamanya di hotel. Di lain cerita pula, Ibu Haji ini merasa bersedih atas kepergian Adam yang tak mau kembali selama Ibu Haji tidak bisa menerima Nur. Di sisi lain, Aisyah pun merasa jika Adam ini telah durhaka pada ibunya dan akan ambil tindakan untuk memaksa Adam pulang. Ibu Haji pun mencegah dengan alasan tak mau hubungannya dengan Adam makin merenggang. Terlebih, Adam sudah mengetahui jika Nur ini pergi karena diusir Aisyah dan dirinya. Aisyah pun tercengang mendengar pernyataan ibunya. Tahu siapa penyebabnya, Aisyah pun menghampiri Amirul dan memarahinya. Amirul ingin dirinya berada dalam kebenaran meski keluarganya tak suka pada Nur. Bagaimanapun ia telah menjadi istri Adam, istri dari kakaknya sendiri. Kesalah Aisyah dan terus mengomel. Melihat itu Datuk Haji pun tak tahu harus berbuat apa. Beralih lagi ke cerita lain, Hamidi kini gali lobang tutup lobang pinjam uang untuk bayar hutang kepada debt collector yang pertama kemarin. Meski telah dibayar, Hamidi terus mengomel dan membandingkan dengan serikat pinjaman lainnya. Setelah pergi para debt collector itu, Hamidi pun melihat seorang wanita cantik. Dengan jiwa banditnya itu, Hamidi pun membawanya pergi, menaiki mobil miliknya. Di waktu yang sama, Ibu Haji ini dihadapkan dengan kondisi terjepit karena kedatangan ibunya Hadijah yang datang menuntut kejujuran tentang pernikahan Adam karena sedikit banyaknya ia pun tahu ternyata jika Adam ini telah menikah dengan wanita lain. Ibu Haji pun bersembunyi karena merasa malu atas perbuatan anaknya itu. Setelah pergi, Amirul pun menghampiri dan memberi nasihat kepada ibunya tentang kebaikan. Amirul pun menasihati agar Ibu Haji ini jujur dengan kebenaran tersebut kepada ibunya Hadijah dan mencoba menerima Nur supaya Adam pun kembali dan menyayanginya lagi. Nur menanyakan keberkahan pernikahannya dengan Adam yang terjadi tanpa restu ibu. Datuk Haji yang kebetulan berkunjung ke hotel itu pun menjawab dengan berdoa, semoga keberkahan pernikahan itu didapat, meski restu ibu sulit didapat karena terlalu memilah dan tak menerima ketentuan jodoh dari Tuhan. Merasa lega dengan pernyataan ayahnya, Adam pun mengungkapkan jika ia berencana ingin mengajar di Darul Mukhlisin. Hal tersebut pun tentu disambut baik oleh sang ayah, mengingat Adam ini belum memiliki pekerjaan tetap. Saat sudah pulang, Aisyah ini di rumah mencari Hamidi yang ternyata tak ada di sana. Tapi hal yang mengejutkan, ia menemukan gelas yang diperhatikan jelas itu terdapat noda lipstik. Aisyah kemudian mengobrak-abrik kamar dan menemukan sebuah pengaman. Aisyah tahu jika Hamidi melakukan hal yang tidak-tidak di kamar miliknya itu. Jangan lupa saksikan episode 15 yang pasti lebih cetar membahana.